Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memanjakan kita dengan begitu banyak nikmat. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Kita dapatkan nikmat besar ini secara gratis di saat yang dikenal sebagai ayah Nabi Ibrahim tidak mendapatkan, di saat anaknya Nabi Nuh tidak mendapatkan, di saat yang dikenal sebagai pamannya Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendapatkan. Akan tetapi kita mendapatkannya secara gratis, secara cuma-cuma, karena kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat wal afiat, di mana banyak saudara kita saat ini terbaring di rumah sakit, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan nikmat thalabul ilmi, atau mencari ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya kita bersaudara, yang karenanya kita sekarang berkumpul, yang karenanya kita sekarang memberi dan menerima ilmu. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai Allah dan diridhai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus dan panitia yang telah menyelenggarakan majelis online ini. Semoga semua dedikasi, effort, dan perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan kesenangan-kesenangan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai satu tema yang amat sangat penting, yaitu lingkaran yang menyelamatkan, bukan yang menyesatkan. Mari kita buka pembahasan kita ini dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia sempurna yang tidak pernah keliru sama sekali, pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu kualitasnya ditentukan oleh temannya. Maka setiap orang harus benar-benar melihat, harus benar-benar memilih siapa temannya. Ada satu penelitian di barat yang memberikan satu kesimpulan bahwa kualitas manusia ditentukan oleh dua hal. Yang pertama orang tua, dan yang kedua lingkungan. Dan di dalam teori ilmu sekolah, lingkungan itu ada tiga. Yang pertama lingkungan rumah, yaitu orang tua dan saudara kita. Yang kedua lingkungan sekolah, yaitu guru kita dan teman sekolah kita. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, yaitu tetangga dan orang-orang yang sering bertemu dengan kita. Nah, jadi kalau misalkan kita membahas tentang lingkungan, maka kita membahas tentang manusia-manusia yang sering kita jumpai. Semakin kita menjumpai seseorang, maka semakin kita tertular olehnya. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memberikan arahan kepada kita, bahwa kualitas kita ternyata ditentukan oleh teman kita, oleh manusia-manusia di sekeliling kita.
Makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain pernah bersabda yang artinya beliau memberikan analogi. Bila kita berdekatan dengan tukang parfum, maka kita akan tertular wangi juga. Padahal hanya berdekatan. Padahal kita tidak menjual parfum. Bahkan padahal kita tidak memakai parfum. Kita hanya sekedar berdekatan saja. Karena memang lingkungan itu menular. Dan analogi kedua dari Nabi, bila kita berdekatan dengan pandai besi, ya, para ahli yang membuat besi, yang mereka membakar timah, kemudian mereka cetak dalam cetakan-cetakan, kemudian mereka pukul-pukul timah itu sampai jadi satu bentuk, satu alat yang bermanfaat. Nah, kalau kita berdekatan dengan pandai besi, pasti badan kita ikut bau api. Pasti badan kita ikut bau asap. Padahal kita nggak berpandai besi. Padahal kita tidak bekerja di dalam bidang itu. Tapi kita tertular. Nah, itulah gambaran atau analogi lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita yang mendukung diskusi kita pada malam ini, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya bahwa ada seorang pendosa. Dia telah melakukan berbagai macam maksiat. Minum khamar setiap hari. Berzina seringkali. Bahkan dia pernah membunuh orang 99 kali. Masya Allah, pada suatu hari terlintas di hatinya, tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah, untuk mengakui kesalahan-kesalahannya dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati. Datanglah dia kepada salah seorang yang dikenal sebagai syekh, sebagai orang alim, sebagai orang bijak. Ketika dia menceritakan berbagai dosa dia, maka sang ustadz tersebut kaget dan langsung naik pitam dan marah mengatakan, keluarlah kamu dari sini, kamu tidak akan diampuni Allah. Akhirnya si pendosa itu marah, merasa dihinakan, merasa ditolak. Akhirnya si ustadz tersebut dibunuh sama dia. Dan genap dia telah membunuh orang sebanyak 100 kali. Akhirnya dia keluar dalam keadaan hati yang sedih, putus asa, kecewa, seakan-akan tidak ada jalan keluar atas masalah-masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan dia dengan salah seorang ustadz, salah seorang syekh yang bijaksana. Kemudian dia berterus terang, dia menceritakan maksiat-maksiat. Kata syekh tersebut, Allah Maha Pengampun. Ya, ada zikir yang sangat terkenal. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan rahmatmu lebih kami harapkan dibandingkan amal-amal ibadah kami. Nah, ini satu logika berpikir yang benar, bahwa sebanyak apapun dosa kita, rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu jauh lebih luas. Memang dosa kita itu ibarat kotoran, tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pengampun, maka dosa yang banyak itu menjadi kecil bila dibandingkan dengan ampunan Allah. Kalau kita bayangkan di dalam pikiran kita padang pasir yang luas, maka dosa kita seluruhnya ibarat satu butir pasir
dan sisanya adalah ukuran ampunan Allah. Bila kita melihat hamparan lautan yang sangat besar, satu tetes air darinya itu ibarat seluruh dosa kita, dan sisanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senanglah si pendosa itu. Alhamdulillah, ana masih berkesempatan untuk bertaubat dan berubah menjadi orang baik. Akhirnya apa nasihat pertama yang diberikan oleh Syekh itu? Kamu harus ganti lingkungan. Kamu harus ganti tempat hidup kamu, tempat kerja kamu, tempat hidup kamu. Karena tempat kamu yang sebelumnya itu toksik. Kamu harus pindah ke suatu tempat yang baik. Diberitahulah tempat itu, dan si pendosa itu akhirnya berjalan. Berjalan. Tiba-tiba qadarullah, di tengah jalan orang tersebut meninggal dunia. Dan kemudian malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka mempertanyakan, ini orang ini kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Karena dosanya dia banyak, tapi dia sedang berjalan menuju taubat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, mengobati kebingungan mereka, masukkanlah surga hambaku ini karena niatnya dia bertaubat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni seluruh dosa. Nah, ini pelajaran besar teman-teman. Kita perlu pahami apa yang menjadi sebab diampuni dosa-dosa seluruhnya. Dosanya kan parah. Minum khamr setiap hari, berzina sering, membunuh orang 100 kali. Ternyata sebab Allah memberi ampunan kepada dia karena dia menjaga lingkungan dia. Seperti tema kita malam ini, kita mencari lingkungan yang menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman, bukan lingkungan yang menyesatkan. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman yang harus menjadi parameter kita supaya kita tetap dipenuhi asa, dipenuhi harapan, dipenuhi optimisme, dan dipenuhi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kalian, artinya para sahabat, bila kalian meninggalkan 10% dari ajaran agama, maka kalian masuk neraka. Tapi nanti akan datang umatku di suatu zaman, menggambarkan akhir zaman, yaitu zaman kita sekarang. Mereka mengamalkan agama hanya 10%, mereka udah selamat, mereka udah masuk surga. Bayangkan, satu perbedaan yang sangat mencolok. Para sahabat itu mengamalkan agama harus 91%, 92%, bahkan sampai 100%. Kalau di bawah 91% aja, itu udah masuk neraka. Akan tetapi kita yang tinggal di akhir zaman, Rasulullah SAW memberikan satu pandangan yang meringankan, bahwa kita mengamalkan agama kita 10% aja, kita udah selamat, kita udah masuk surga. Apalagi 11% lebih hebat, apalagi 12%, apalagi 13%. Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan? Karena ada perbedaan tantangan, ada perbedaan rintangan. Ya, zaman dulu ada Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang Nabi Muhammad sudah tidak menemani kita. Zaman dulu, ya, tidak ada teknologi yang bisa menyilaukan kita. Zaman sekarang ada. Intinya fitnah Dajjal itu udah semakin merajalela di mana-mana. Kita juga seringlah mengonsumsi media sosial, mengonsumsi film, mengonsumsi lagu. Itu banyak sekali normalisasi perbuatan haram. Ya, itu adalah salah satu fitnah Dajjal di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Dan selain kita berdoa, kita juga harus berusaha
Sebagaimana prinsip kita dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, artinya berusaha, dan hanya kepadamu ya Allah kamu meminta tolong, artinya berdoa. Kita harus berusaha dan berdoa. Apa usaha kita supaya terjaga dari fitnah akhir zaman? Yaitu menjaga lingkungan kita, cari lingkungan yang baik. Dan kalau misalkan kita sedikit renungi, komunitas paling hebat dalam sejarah Islam sampai dapat gelar kulluhum udul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, semuanya itu orang-orang soleh, dianggap sukses di dalam agama. Siapa mereka komunitas paling hebat? Yaitu para sahabat yang berjumlah 124.000. Kenapa sahabat itu dianggap komunitas paling hebat, manusia paling dicinta oleh Allah? Karena mereka berteman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berada di lingkungan yang sangat baik. Nah, jadi mereka tertular kebaikan-kebaikannya Rasulullah SAW. Dan terakhir, ada satu kalam indah yang sering kita ulang-ulang supaya memberi doktrin baik kepada diri kita, supaya tertanam dengan baik di hati kita, supaya mendarah daging menjadi prinsip untuk hidup kita. Kalam yang indah dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dari nazam beliau Wasiatul Ikhwan. Baitnya berbunyi, wa in aradta sunnatan nabi fajtanibanna qurrana as-sufi wakhtar minal ashabi kulla mursidi innal qarina bil qarini yaqtadi wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa tazidu lil qalbi nasyatan wa quwa wa suhbatul juhali da'un wa ama tazidu lil qalbi saqimi saqama. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seseorang yang kompetensinya dan kredibilitasnya tidak diragukan lagi, beliau mengatakan, jika kalian ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad, ingin mengikuti lifestyle-nya Nabi Muhammad, ingin meniru gaya hidupnya Nabi Muhammad, maka jauh-jauhilah teman-teman yang jelek. Apa itu teman-teman yang jelek? Teman yang memberi pengaruh buruk, teman yang membuat kita malas beribadah, teman yang membuat kita mengerjakan maksiat, teman yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu. Dan pilihlah teman-teman yang memberi dampak baik kepada kita, yang bisa memberikan arah kepada kita. Karena sesungguhnya teman itu mengikuti teman, seseorang itu mengikuti teman. Teman yang baik itu adalah obat untuk hati. Jadi kalau misalkan hati kita sakit, maka obatnya adalah teman yang baik. Ya, teman yang baik itu teman yang bisa menghibur. Teman yang baik itu menambah di dalam hati rasa semangat dan rasa kuat. Seperti itu. Dan teman yang bodoh itu adalah penyakit dan kebutaan. Dia hanya menambah kepada hati yang sedang sakit rasa sakit. Dan itulah sedikit penjelasan urgensi memilih lingkungan yang baik. Kalau misalkan kita analogikan, kita ibaratkan seperti bahteranya Nabi Nuh. Kalau lingkungan kita baik, maka kita diumpamakan menaiki bahteranya Nabi Nuh dan selamat dalam mengarungi kehidupan singkat ini di akhir zaman. Tapi kalau misalkan kita tidak mau menjaga lingkungan kita, maka ibarat kata kita tidak menaiki bahteranya Nabi Nuh, dan kita tidak selamat. Kita akan tenggelam di dalam fitnah-fitnah akhir zaman. Dan menarik teman-teman, perlu dipahami lagi bahwa lingkungan itu bukan hanya dunia nyata, tapi juga dunia maya. Dunia maya itu juga memberi pengaruh kepada kita. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita like, apa yang kita sukai, apa yang kita kagumi, itu harus dijaga. Iya, harus yang baik-baik.
Rasulullah SAW bersabda, al-hikmatu dolatul mu'min, ainama wajadaha fahuwa ahakun nasi biha. Hikmah atau pelajaran yang baik itu seperti barang hilangnya orang mukmin, seperti barang hilangnya. Dimanapun kita menemukannya, kita yang paling berhak mendapatkan. Misalkan HP kita hilang, aduh HP kita di mana? Oh itu di HP kita, langsunglah kita ambil. Kita paling berhak untuk mengambilnya. Nah, hikmah atau pelajaran yang baik seperti itu. Kita sering mendapatkan hikmah di media sosial, baik itu dari orang Islam maupun dari orang non-Islam. Ambil nggak apa-apa. Ya, yang penting itu kebaikan, yang penting itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam mengarungi media sosial atau dunia maya, dalam rangka menjaga lingkungan kita, kita harus punya kemampuan filterisasi. Kita harus mempunyai kemampuan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai agama, mana yang tidak sesuai agama. Karena agama adalah solusi hidup, bukan beban hidup. Dan terakhir, sedikit gambaran bagaimana cara berteman yang baik ya. Allahumma sholli ala Muhammad, kita semua ya sangat mengagumi Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana beliau selalu setiap detik dalam hidupnya memberi contoh yang luar biasa kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah memuji Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Sungguh di dalam Rasul kalian itu ada uswah hasan, ada suri tauladan yang sangat baik dan tidak ada lawan. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berjalan berdua sama sahabat. Kemudian ada 2 tangkai siwak dipotong sama Nabi, satu dipegang sama Nabi 2 siwak. Yang satu siwaknya itu lurus, yang satu bengkok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad memberikan siwak yang lurus kepada sahabatnya, dan siwak yang bengkok itu disimpan untuk diri. Sahabat kaget, ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk siwak yang lurus. Kalau mau kasih aku, kasih aja yang bengkok. Kata Rasulullah, tidak. Karena setiap pertemanan, setiap persahabatan, walaupun sesaat dari siang hari, itu akan Allah pertanyakan, akan Allah mintai pertanggungjawaban di akhirat. Apakah engkau melaksanakan hak-hak Allah atau tidak? Apakah engkau memberikan kebaikan kepada temanmu atau tidak? Masya Allah, contoh yang sangat baik. Ya, dalam 2 teman, yang lebih lembut kepada temannya, yang lebih baik kepada temannya, itulah yang lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada Andi sama Budi, Andi baik sama Budi, Budi baik sama Andi, tapi yang lebih baik kepada temannya itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kebaikan atau cinta yang kita berikan kepada teman kita itu tidak dibalas sepadan. Karena semakin banyak kebaikan yang kita beri, itu justru menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dalam rangka lingkungan ya dan berteman, terakhir kita sebutkanlah 5 love language sebagai teori dalam memberikan kebaikan atau cinta. Ya kan, yang pertama receiving gifts, yaitu memberikan hadiah. Tahadu tahabu, kata Rasulullah. Berikanlah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencinta. Kemudian word of affirmation, memberikan kata-kata afirmasi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang hatinya beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Berikanlah kalimat-kalimat afirmasi, dukungan, penguat, penghibur. Kalau nggak bisa, diam. Yang ketiga, physical touching. Ini perlu. Tidaklah bertemu 2 seorang muslim kemudian dia berjabat tangan, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa. Seperti itu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tentunya bukan lintas gender ya, yang sesama gender. Kalau misalkan physical touch. Kemudian quality time,
Kita juga ketika memberikan waktu secara khusus itu adalah bentuk cinta, bentuk kebaikan. Dan satu lagi dari love language itu adalah apa ya, Pak? Astagfirullah. Sambil murojaah juga nih, karena ini penting dalam berhubungan kepada seluruh manusia, orang tua kita, saudara kita, teman kita, pasangan kita, anak kita, ya kan? Apa ya? Astagfirullah. Ala kulli hal, supaya tidak berlama-lama, itulah sedikit kiat yang menjadi penutup diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit berkah dan bermanfaat. Nah, kembalikan kepada moderator.